Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga indahnya iman dalam Islam. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan pula kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang telah berjuang, rela mengorbankan harta bahkan nyawa sekalipun demi tegaknya Islam, sehingga Islam bisa sampai kepada kita saat ini. Baiklah, kembali lagi bersama saya Syahrul. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang taat kepada aturan. Nah, para siswa dan siswi serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas yang kita jalani. Baiklah, di dalam pembahasan tentang perilaku taat itu ada dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59. Nah, pada kesempatan kali ini harapan saya kita semua bisa membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dengan sesuai kaidah tajwid dan juga makharijul hurufnya, sehingga kita bisa membacanya dengan fasih dan lancar. Itu harapan saya. Dan yang berikutnya, kita semua dan juga nanti terutama para siswa bisa memahami terjemahan atau menerjemahkan isi di dalam surah An-Nisa ayat 59. Kemudian para siswa juga diharapkan bisa untuk menjelaskan apa saja isi kandungan yang terkandung di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 tersebut. Nah, baiklah pemirsa dan para siswa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan saya harapkan semoga para siswa dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita berusaha bersama-sama untuk mempelajari bagaimana cara kita membaca surah An-Nisa. Terlebih dahulu kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsan
ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu maulanal azim. Nah, demikianlah bacaan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang telah saya bacakan tadi. Dari ayat tersebut saya harapkan kita semua bisa untuk membacanya. Cara mudah membaca Al-Quran adalah kita membacanya dengan sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan, agar kita bisa mudah untuk membacanya, mudah untuk memahaminya. Misalnya kita ambil contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, demikian boleh kita baca dengan berulang-ulang, maka kita akan mudah untuk menemukan mana yang salah, mana yang benar. Kemudian kita lanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu kita lanjutkan dengan atii'ur rasul. Jadi perlahan, sedikit demi sedikit, insyaallah kita akan bisa mudah, lancar dan fasih dalam membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Nanti saya harapkan para pelajar juga bisa menerapkan di rumah, para siswa menerapkan di rumah bagaimana cara kita membacanya. Haruslah perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, agar kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran, terutama Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kita akan membahas pengertian ataupun terjemahan dari ayat tersebut. Adapun terjemahan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri ataupun pemegang kekuasaan di antara kamu. Cara mudah untuk memahaminya adalah seperti ini. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian yang berikutnya adalah fa in tanaza'tum. Nah, jika kamu berbeda pendapat atau lain pendapatnya fi syai'in, di dalam urusan atau di dalam suatu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Ar-Rasul, yaitu sunnah atau hadis-hadis dari Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu khairu wa ahsanu ta'wila, lebih utama bagimu dan juga lebih baik akibatnya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Para pemirsa dan juga siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah, setelah kita membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, setelah kita menerjemahkan artinya, maka yang kita bahas berikutnya adalah mengenai hukum tajwid. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya, ada berapa hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59? Mari bersama-sama kita simak pembahasannya. Kalau kita lihat secara umum, ada beberapa hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah ya ayyuha. Ya ayyuha atau ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di mana di situ huruf ya
huruf ya adalah mat asli bertemu dengan alif ayyuha di luar kata, maka hukum bacaan tajwid atau hukum tajwid yang berlaku pada bacaan tersebut adalah mat jaiz munfasil, sehingga kita membacanya agak sedikit panjang. Kemudian hukum tajwid yang kedua adalah amanu, di mana di situ adalah huruf alif amanu bertemu dengan tanda baca fathah yang berdiri atau alifnya ada dua, maka disebutlah dengan mat badal. Panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Misalnya amanu. Kalau tadi ya ayyuhallazina amanu, mad jaiz itu menyebutnya 2,5 alif. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, kemudian kalau yang kedua mad badal adalah amanu, jadi 1 alif atau 2 harokat. Kemudian hukum tajwid yang ketiga adalah ati'ullah. Nah, ati'ullah, lafaz Allah apabila bertemu dengan huruf yang sebelumnya berbaris atas atau fathah dan juga berbaris dhammah atau baris depan, maka harus dibaca tebal. Adapun hukum tajwidnya adalah dibaca tafkhim. Nah, contohnya ati'ullah. Nah hadirin, para pemirsa dan juga para siswa dimanapun Anda berada, hukum tajwid yang berikutnya yang keempat adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah ini terdapat dalam kata wa ulil amri. Nah, alif lamnya di situ al amri. Alif dan lam berhadapan dengan huruf qamariyah, maka disebutlah alif lam qamariyah. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah fa in tanaza'tum. Nah, di situ berlaku hukum ikhfa. Hukum ikhfa adalah apabila nun sukun bertemu dengan 15 huruf ikhfa yang lain. Dan di ayat ini adalah salah satunya huruf ta. Maka membacanya harus dengan samar-samar. Suara yang samar, tidak terlalu jelas, tidak berdengung. Contohnya fa in tanaza'tum. Nah hadirin pemirsa dan juga para siswa dimanapun Anda berada, setelah kita mempelajari hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang berikutnya adalah apa saja isi kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman ini, kita semua muslim yang beriman, Allah perintahkan agar selalu taat kepada Allah. Itu yang paling utama. Yang berikutnya kita taat kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah tuntunan kita, contoh bagi kita. Yang ketiga adalah kita juga harus taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Siapa pemegang kekuasaan kita? Misalnya di rumah, di sekolah, dan juga di dalam masyarakat. Kemudian isi kandungan yang kedua dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 adalah apabila kita di dalam suatu urusan mengalami perbedaan pendapat, di dalam suatu permasalahan ada perbedaan pendapat, nah maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran, kembalikan kepada Allah, di mana sumber Al-Quran ini adalah Allah, dan juga kita kembalikan kepada sunnah atau hadis, di mana sumbernya adalah Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun permasalahan kita, jika kita memiliki segala perbedaan pendapat, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah kita kembalikan segala permasalahan, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani. Jika kita memiliki segala permasalahan, jangan sampai kita berkeluh kesah hanya di media sosial, jangan hanya berkeluh kesah di Instagram, Facebook,
WA dan lain sebagainya. Kita berkeluh kesah kepada teman-teman dekat kita, tapi yang sesungguhnya lebih utama adalah kita berkeluh kesah, mengadu kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah, mohon petunjuk daripada Allah dengan mengembalikan permasalahan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Rasulullah. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi terutama di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 ini adalah bahwa kita sebagai hamba Allah yang beriman haruslah senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pemimpin. Yang kedua, kita juga harus mengembalikan segala permasalahan itu kepada Allah dan Rasul jika kita memiliki perbedaan pendapat. Dan yang ketiga adalah kita semua harus selalu berusaha untuk mengadukan atau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mengalami berbagai permasalahan dan problema di dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pelajar, bagi para siswa yang sedang mempelajari materi tentang perilaku taat, khususnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.